Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tentang iman kepada Rasul. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang pertama adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Menurut istilah agama, Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Iman kepada para nabi dan Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman. Iman keberapa? Ada yang tahu? Ya, benar, rukun iman keempat. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus mereka untuk menunjukkan, membimbing, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Ditambah juga keharusan membenarkan bahwa mereka telah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada mereka dengan benar dan sempurna, dan mereka telah berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 tentang kewajiban beriman kepada para rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Rasul-rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku pada mereka sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, tidur, sehat, sakit, ingat, lupa, hidup, mati, dan sebagainya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu rukun iman. Jadi, seseorang tidak dikatakan beriman kalau tidak mempercayai Rasul-Rasul Allah. Berkaitan dengan beriman kepada para Rasul, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan juga Quran Surat An-Nahl ayat 136. Pengiriman nabi dan rasul kepada umat manusia sangatlah diperlukan, karena akal manusia sangatlah terbatas untuk mengetahui rahasia kehidupan, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Para rasul diutus untuk mengajarkan bagaimana mengerjakan ibadah dengan benar dan tepat sesuai pedoman pelaksanaannya agar manusia tidak merasa teraniaya atau dizolimi di akhirat nanti. Maka perlu dijelaskan mengenai perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Materi yang kedua adalah sifat-sifat bagi Rasul-Rasul Allah. Sifat bagi Rasul Allah dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul, yang kedua adalah sifat mustahil bagi Rasul, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur. Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apa-apa yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah, tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Sifat wajib yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya.
Amanah berarti bisa dipercaya baik lahir atau batin. Sedangkan yang dimaksud amanah di sini bahwa setiap rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asy-Syu'ara ayat 143. Sifat wajib yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Sifat wajib yang keempat adalah cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah, tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalamnya hukum-hukum Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 83. Sifat mustahil bagi Rasul-Rasul Allah. Pengertian sifat mustahil bagi Rasul Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul-Rasul Allah atau sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Adapun di antara sifat mustahil Rasul yaitu yang pertama kizb atau bohong, yang kedua khianat yaitu berkhianat atau tidak dipercaya, yang ketiga kitman yaitu menyembunyikan, dan yang keempat adalah baladah yang artinya bodoh. Rasul-Rasul Allah adalah manusia-manusia pilihan Allah, maka para rasul tidak akan mungkin mempunyai sifat mustahil sebagaimana manusia biasa, karena para rasul Allah adalah manusia yang maksum atau terjaga. Maksum mempunyai arti terjaga. Para rasul Allah sangat terjaga dari segala dosa selayaknya manusia biasa. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 2. Sifat jaiz bagi Rasul-Rasul Allah. Allah telah mengutus para rasul kepada manusia dan telah dihiasi dengan sifat-sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain. Namun mereka tidak akan terlepas dari fitrah kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Seorang rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagaimana manusia. Sifat para rasul Allah ini telah membuat mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya. Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah perilaku dan sifat yang tidak mengurangi derajat kerasulan mereka di mata manusia. Jadi sifat-sifat ini boleh dikatakan jaiz bagi para rasul, yaitu sifat-sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur, menikah, istirahat, sakit yang ringan, pingsan, berniaga, dan semacamnya. Sedangkan perilaku dan sifat yang bisa merendahkan derajat kerasulan, mereka akan terpelihara dan dipelihara oleh Allah, dan sudah pasti perilaku dan sifat itu tidak pernah dilakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia lainnya. Materi yang ketiga adalah dalil tentang adanya Rasul-Rasul Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Dzar, ia berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" Beliau menjawab, "Jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang besar." Hadis riwayat Ahmad. Selain hadis tersebut, banyak sekali bukti-bukti sejarah yang menguatkan bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya ke bumi ini. Di antara salah satu sejarah yang menunjukkan bukti adanya Rasul Allah adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Masjid Nabawi kota Madinah. Makam Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Makam Rasulullah adalah rumah Rasulullah dengan istrinya Siti Aisyah, sedangkan Masjid Nabawi terdapat di samping rumah Rasulullah dan Siti Aisyah.
Materi yang keempat adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan antara lain: yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Yang keempat, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kelima, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang keenam, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Dan yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Dan ini kesimpulan materinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.